Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi dengan saya kembali dalam acara Bincang Tribun Bali. Kali ini kita akan mengangkat topik yang cukup menarik, yaitu pesona pariwisata Nusa Penida. #Ingat pesan Ibu. Bincang Tribun Bali kali ini kita akan menghadirkan 3 narasumber, tapi sesuai dengan protokol kesehatan kita tidak mendatangkan secara langsung, tapi kita akan berbincang secara virtual. Yang pertama kita perkenalkan dulu narasumber yang sudah ada di studio, yaitu Bli Santana Jadewa. Dia adalah pegiat media sosial yang cukup dikenal di Nusa Dua, jadi Nusa Penida maksud saya. Jadi dia cukup kreativitas dan aktivitas di sosial media cukup banyak, bahkan dia membuat blog khusus untuk Nusa Penida. Yang kedua yaitu Bapak Wayan Karyano, narasumber kedua kita. Beliau adalah Ketua PHRI BPC Klungkung. Beliau langsung dari Nusa Lembongan. Jadi kita nanti akan berkomunikasi secara langsung kepada Bapak Wayan Karyano. Dan narasumber ketiga adalah Bapak Iketut Tunggu. Beliau adalah Kabid Lingkungan Asita Bali. Jadi nanti kita ngobrol banyak Tribuners semuanya tentang bagaimana perjalanan dari Denpasar atau mungkin dari Klungkung daratan ke. Mari kita mulai bincang Tribun Bali kali ini dengan topik pesona pariwisata Nusa Penida. Jadi dalam pekan-pekan ini Nusa Penida itu sangat trending lah, bisa dikatakan seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa isu sebenarnya, tapi itulah dinamika yang ada di masyarakat. Tapi sejauh ini atau mungkin sebelum pandemi, bagaimana sih sebenarnya kultur orang Nusa Penida? Oh ya, untuk sebelum COVID sih 2019 menjadi puncak dari pariwisata, kunjungan dari pariwisata itu sendiri, baik itu wisata spiritual maupun wisata pemandangan itu sendiri. Jadi dengan 2019 ini sangat memberikan berkah buat masyarakat Nusa Penida itu sendiri dari hal pendapatan. Namun ketika COVID ini menyerang mulai dari Maret Februari sampai Maret masih bisa ada tamu. Namun kebelakangan dari Maret April mulai. Tapi sebenarnya kalau kita ngelihat secara penduduk di Nusa Penida itu sehari-harinya seperti apa? Apakah dia bertani atau mungkin dan nelayan atau seperti apa? Ya, sempat beralih pekerjaan karena pariwisata itu sangat menjanjikan buat mereka. Nah, kalau di awal-awal dulu, kalau di Nusa Penida itu awalnya penduduknya pekerjaannya apa? Awal-awal sebelum berkembangnya pesat pariwisata itu sendiri, bagi yang pesisir tentu bekerja di bidang kelautan, terutama di rumput laut, budidaya rumput laut dari daerah yang pesisir. Untuk di daerah yang bukit tentu menjadi bertani menjadi tumpuan mereka kan gitu. Nah, namun berangsur ada yang beralih, terutama yang lebih usia produktif, lebih beralih ke pariwisata itu sendiri. Sementara yang masih umur senja tetap dia melakukan aktivitas bertani. Namun rumput laut lah menjadi hampir total mereka itu tidak melakukan aktivitas budidaya rumput laut. Dan rumput laut ini bentangannya dari Lembongan Jumat Batu, pesisir utara Nusa Penida itu sampai di Semaya. Oke, jadi sebenarnya itu ada petani, kemudian ada nelayan juga. Iya, gitu, ada dan nelayan. Dan kemudian beralih ke sektor pariwisata. Nah, sektor pariwisata ini kan biasanya juga banyak, kemudian ada kayak semacam promosi, terus kemudian ada teman-teman dari pegiat-pegiat media sosial yang kemudian yang notabene adalah asli warga Nusa Penida, kemudian membuat inisiatif kayak semacam
Belinya juga membuat inisiatif, membuat kayak semacam promosi pariwisata dari awali dari blog dan lain sebagainya. Apakah begitu? Ini gayung bersambut dari semua pihak, baik itu dari pemerintah maupun dari masyarakat itu sendirinya, khususnya di kalangan-kalangan yang memang fasih di dunia internet itu sendiri. Mereka kolaborasi lah antara peran pemerintah dalam promosi maupun dari masyarakat itu sendiri, khususnya di milenial sendiri untuk mempromosikan bagaimana kepesonaan Nusa Penida itu sendiri. Oke. Bagaimanakah sebenarnya akomodasi pariwisata yang ada di Nusa Penida mulai sebelum pandemi? Nanti akan kita tanyakan langsung kepada Bapak Wayan Karyana. Baik. Bagaimana Pak kondisi akomodasi pariwisata terutama di Nusa Penida sebelum pandemi, Pak? Boleh kalau saya sampaikan di sini, sebelum pandemi COVID-19 ini, kalau kita bicara pariwisata Nusa Penida secara umum, baik itu tingkat kunjungan maupun akomodasinya cukup bagus sekali. Di mana akupensinya hampir merata dalam hal ini, tidak sampai sepinya pun tidak terlalu jauh dari 40% atau 45%. Nah, sejak pandemi ini dari Maret ya kita terima di rata-rata penerimaan terakhir tamu itu adalah di Maret tahun 2020. Kalau jumlah totalnya akomodasi pariwisata berapa, Pak? Yang ada di Nusa Penida? Nah, kalau jumlah hotel di Nusa Penida itu sampai data saya di Agustus tahun 2019 itu jumlah akomodasinya sebanyak 879 dengan jumlah kamar 8.788 kamar. Itu untuk Nusa. Nah, di mana kenapa ini kelihatan jumlah akomodasi yang banyak? Karena kebanyakan dari kita adalah investor lokal, Pak. Investor lokal ini kita tidak terlalu banyak punya kamar, tapi lebih banyak menampilkan satu keunikan dibandingkan hotel di daratan Bali. Bapak sudah ketahui bahwa di Lembongan dan Nusa Penida itu banyak yang ada yang mengambil hak, ada yang mengambil rumah pohon, tema rumah pohon. Nah, ini beda kamar yang paling banyak di sini punya kamar 5 sampai 12. Itu paling tinggi, dan banyak bangunan di sini itu kelihatan cukup unik ya, terbuat dari kayu. Mungkin ini sedikit beda dengan yang di Bali, walaupun ada beberapa hotel bintang itu tidak banyak yang dihitung jasa. Kalau di Lembongan baru ada bintang tetapi belum selesai, masih dalam proyek. Kalau di Gunung Batu yang bintangnya adalah di Nusa, Batu Karang dan Mahajaya. Nah, itu yang hotel-hotel yang bintang. Nah, sedangkan kita di Nusa Penida kebanyakan non bintang, Pak. Di sini ada yang melatih 1, 2, 3. Itu. Mungkin keunggulan yang ditawarkan dari akomodasi pariwisata yang ada di Nusa Penida apa, Pak? Nah, kalau kita boleh ini keunggulan yang kita lihat dari kita bandingkan dengan di daratan Bali. Di sini kita seperti yang saya sampaikan tadi, di sini uniknya ada, kita dari rumah kayu, Pak. Kalau kita di Nusa Penida menyebutnya hut. Nah, ini hut ini, kalaupun misalnya di Bali disebut dengan cottage, kita bangunannya unit per unit, Pak. Ini tidak, artinya secara sentral tergabung. Nah, ini dalam bentuk cottages kita. Nah, di sinilah hitungan kita dengan keaslian alam Nusa Penida, kita padukan dengan kebun, kolam renang, dan sehingga beda sekali dengan suasananya dengan di daerah Bali, dengan keunikan bangunan yang kita tampilkan itu. Bahkan teman-teman di Nusa Penida ada yang menampilkan pohon, Pak. Nah, rumah pohon cukup unik sekali. Dia buat rumah di
dan tentunya di atas pohon yang Iya. mungkin di daerah Bali jarang bahkan belum kita temukan. Ya. Gitu, Oke. Oke, terima kasih Pak Wayan Karyana. Kemudian apa saja sih objek atau destinasi yang ada di Nusa Penida? Kita langsung tersambung dengan Pak Ketut Tunggu. Halo Pak Ketut. Baik, terima kasih para Ya, pemirsa Tribun Bali. Bagaimana perjalanan dan apa aja yang bisa ditawarkan di Nusa Penida, Pak? Raya, tidak hanya di Indonesia tapi mancanegara, terbukti dengan banyaknya turis asing dari luar negeri datang ke Nusa Penida hanya untuk menikmati keindahan alamnya. Adapun Nusa Penida itu kalau sebagai pengusaha biro perjalanan wisata sering membagi 3 rute daripada perjalanan itu sendiri. Yang pertama adalah rute Nusa Penida bagian timur, yaitu yang meliputi adalah Pulau Raja Lima ya, pemandangan Raja Lima, kemudian Diamond Beach, Atuh Beach, dan Bukit Teltabis. Kemudian rute kedua biasanya dia menyebutnya adalah sebagai rute Nusa Penida bagian barat, yaitu meliputi Kelingking Beach, kemudian Broken Beach, Enja Blabong, dan Crystal Bay. Dan satu rute juga yang dikemas biasanya oleh teman-teman biro perjalanan wisata itulah ke Nusa Lembongan, di mana mereka akan bisa menampilkan jembatan kuning yang dikenal dengan jembatan cinta, kemudian Dream Beach, Devil Stair, dan wisata ke dalam hutan mangrove itu. Dan lainnya adalah tidak kalah menarik. Nya adalah wisata laut, kemudian bisa dilakukan melalui serta sekarang ini populer adalah sebenarnya Nusa ketika Bali dikenal sebagai daerah panorama bawah lautnya, karena Nusa Penida merupakan salah satu tujuan diving dari Pakahwal. Nah, dari karakteristik yang kita lihat di situ, rupanya Nusa Penida ini adalah cocok sebagai semi adventure. Mengapa demikian? Karena dari starting di sana dari Sambel, para wisatawan adalah menggunakan pasboat 30 menit di Pulau Nusa Penida. Ketika mereka tiba di Pulau Nusa, angkutan wisata yang menggunakan mobil-mobil kecil yang maksimum 6 orang dalam satu mobil. Kemudian dari segi obyeknya, ya, karena obyeknya ini adalah mempunyai karakteristik tersendiri, beda dari obyek yang ada di Pulau Bali dan negara-negara lain khususnya. Ini mungkin kita belum pernah disampaikan bahwa ketika kita melihat pemandangan di Nusa Penida, setiap bagian-bagian tanah itu ketika ada pundukan itu semua kita bisa bernarasi baik dengan para wisatawan. Ya. Pak Ketut, mungkin nanti kita sambung lagi Pak Ketut. Baik. Kita sambung lagi. Nah, sebenarnya sudah ada akomodasi pariwisata, terus kemudian juga secara spot dan lain sebagainya itu sebenarnya juga banyak itu. Ya. Nah, apa yang kemudian teman-teman lakukan terutama di pegiat sosial itu untuk bagaimana caranya bahwa Nusa Penida itu ada sebenarnya seperti itu dan ada keunikan-keunikan tertentu gitu. Dari kaum milenial di saya pantau, ada gerakan mereka melakukan, ada yang melakukan lebih ke penggiat lingkungan dalam hal ini melakukan bersih-bersih di berbagai objek itu, dan juga ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah itu sendiri melalui festival. Jadi festival itu menjadi pendobrak dari melonjaknya kunjungan pariwisata Nusa Penida itu sendiri. Dan juga
penggiat-penggiat yang lain termasuk dari kita dari kalangan seni rupa, bagaimana seni rupa melihat dan memandang bahwa pariwisata itu harus berkolaborasi dengan seni, dalam hal ini seni lukis. Seperti yang kita lakukan pameran di Nusa Penida itu sendiri. Nah, komunitas ini bernama Batu Karang Art sesuai dengan nama Nusa Penida itu sendiri. Nah, bagaimana mereka selama ini melakukan pameran terbiasa di luar Nusa Penida, Bali maupun di luar Pulau Bali itu sendiri. Nah, ini menjadi panggilan jiwa mereka untuk sekaligus berkarya maupun promosi Nusa Penida itu sendiri lewat jalur seni. Artinya sebenarnya hampir semuanya berkolaborasi. Iya, hampir semuanya, baik itu dari pemerintah, masyarakat, seniman, dan penggiat-penggiat lainnya tuh semua saling gayung bersambut untuk bagaimana pulau tercinta Nusa Penida ini dikenal skala luas begitu. Baik, nanti kita akan membahas bagaimana kondisi masyarakat Nusa Penida ketika pandemi ini, tapi kita jeda dulu. Jangan salaman, jangan berdekatan, jangan lupa makan yang bergizi, jangan lupa pakai masker, jangan menyentuh wajah, jangan lupa menjaga jarak, jangan lupa helm sendiri, jangan lupa cuci tangan, jangan lupa cek suhu tubuh, jangan lupa vitamin, jangan lupa berolahraga, jangan meludah sembarangan, jangan lupa hidup sehat, jangan lupa membersihkan tubuh dan ganti baju. Jangan pesimis, jangan lupa berdoa, jangan kehilangan kreativitas, jangan pernah berhenti untuk belajar, jangan mudah menyerah pada keadaan. Mari kita galang disiplin dan kesadaran kolektif untuk tetap semangat. Kini saatnya beradaptasi menuju tatanan budaya baru. Kalau Anda berada pada satu ruangan dengan jarak yang dekat, maka Anda tidak boleh melepas masker atau menggunakan masker yang tidak sesuai dengan ketentuan. Banyak yang memakai masker digantungan begini. Saya kalau menggunakan masker seperti ini, maka masker ini sudah akhir dan saya tidak boleh lagi menggunakan. Saya harus memotongnya dan membuangnya. Saya harus menggunakan masker yang baru dengan cara mengambil yang benar dan memasang kembali yang benar. Ketika saya melepas masker, maka saya harus menggunakan yang benar. Beri contoh. Contoh suri teladan. Kita harus bisa menjadi contoh. Kita sudah disiplin saja, belum tentu kita aman dari COVID. Apalagi kalau kita mengabaikan protokol kesehatan.